Sayuti Melik salah satu nama tokoh pahlawan Indonesia yang sering kita dengar ataupun kita baca melalui buku sejarah yang kita pelajari dari sekolah ataupun di lingkungan lainnya. Lantas siapakah Sayuti Melik itu dan hal apa sajakah yang telah ia perjuangkan demi kemerdekaan Indonesia? Maka dari itu, saya Ahmad Dia Zulkarnain dari kelas 11 MPLB 2 akan memaparkan secara garis besar biografi terkait Sayuti Melik. Muhammad Ibnu Sayuti, atau dikenal sebagai Sayuti Melik singkatnya, dilahirkan di Kadisobo, Rejodani, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 25 November 1908. Sayuti Melik merupakan putra dari Abdul Muin atau dikenal sebagai Parto Prawito dan Sumilah. Istrinya bernama Surastri Karma Trimurni, yakni merupakan seorang aktivis perempuan dan wartawati. Masa kecil Sayuti Melik diwarnai oleh pendidikan yang baik dan kesadaran akan pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan. Keluarganya mendukung pendidikan, sehingga Sayuti Melik dapat melanjutkan studi di sekolah tinggi Islam dan berinteraksi dengan berbagai pemikir dan aktivis. Latar belakang ini membentuk pandangannya yang kritis terhadap penjajahan dan mendorongnya untuk aktif dalam berbagai organisasi pergerakan. Pengalaman masa kecil dan nilai-nilai keluarga memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan komitmennya terhadap perjuangan bangsa. Sayuti Melik sempat menempuh pendidikannya di sekolah Ongkoloro, yakni setara dengan sekolah dasar di desa Selorolan hingga kelas 4. Ia meneruskan pendidikannya ini hingga mendapatkan ijazah di Yogyakarta. Dikutip dari Ensiklopedia Jakarta, Sayuti Melik melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru di Solo. Namun, ia ditangkap oleh Belanda dikarenakan dicurigai tergabung dalam kegiatan politik. Semenjak saat itu, ia lebih sering belajar mandiri dan setelah Indonesia merdeka, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya, yakni dengan berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Namun, hanya dalam waktu yang singkat dan Sayuti Melik pun tentu tidak mendapatkan gelarnya. Nasionalisme dan jiwa cinta tanah airnya diturunkan oleh ayahnya yang dimana pada saat itu ayah dari seorang Sayuti Melik sempat menentang kebijakan Belanda terkait penanaman tembakau di sawah miliknya. Ia juga mempelajari nasionalisme saat mengenyam pendidikan di sekolah guru di Solo. Pada tahun 1924, Sayuti Melik pernah dikurung di penjara Ambarawa, Jawa Tengah karena tulisannya dan pergerakannya lawan pemerintah kolonial. Ia dipenjara karena dituding telah melawan pemerintah dan menghasut rakyat. 2 tahun berselang, yaitu tahun 1926, ia kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial. Kali ini ia dituduh terlibat aksi perlawanan bersama PKI. Hal itu membuatnya harus dibuang ke Boven di Goel, Papua, sampai tahun 1933. Setelah kembali dari pembuangan di Papua, Sayuti Melik merantau ke Singapura. Tapi di perantauan ia kembali dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Inggris. Alasannya karena dituduh terlibat dalam gerakan bawah tanah untuk melawan penjajah. Sayuti Melik ditahan selama 1 tahun di Singapura, yaitu dari tahun 1936 sampai 1937. Kemudian ia diusir kembali ke tanah air dan dikirim ke sel Gang Tengah atau yang saat ini dikenal dengan Rotan Slemba di Jakarta. Sayuti Melik dikurung di sana selama 1 tahun dari tahun 1937 sampai 1938. Berkali-kali masuk bui ternyata nggak bikin Sayuti Melik kapok untuk mengkritik penguasa lewat tulisan. Di tahun 1938, Sayuti Melik menikah dengan pujaan hatinya, Surastri Karma Trimurti. Bersama istrinya, Sayuti Melik mendirikan koran pesat di Semarang. Lewat koran pesat yang terbit 3 kali seminggu, Sayuti Melik menyalurkan berbagai kritikan untuk pemerintah. Pada saat itu, meski ia dan istrinya harus keluar masuk penjara karena tulisannya, mereka tidak gentar. Hingga akhirnya pada tahun 1942, koran pesat dibrandel oleh Jepang. Selain aktif dalam mengkritik pemerintah melalui tulisan, Sayuti Melik juga jadi salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Sayuti Melik turut menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan, lebih tepatnya di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Dalam hal ini ia mewakili golongan pemuda bersama Sukarni yang dimana pada saat itu Sayuti Melik membantu IR Soekarno, sementara Sukarni membantu Muhammad Hatta. Sukarni merupakan seorang yang sempat mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
Setelah usulan hal tersebut, Soekarno segera mengumumkannya jika naskah proklamasi hanya perlu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia. Usulan tersebut tentu diterima dengan sukacita oleh para hadirin yang datang. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetikkan naskah proklamasi yang telah disusunnya sebelumnya. Ditemani oleh BM Dia, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruang bawah di dekat dapur rumahnya Laksamana Maida. Nah, pada saat proses pengetikan naskah, Sayuti Melik sempat melakukan perubahan terhadap 3 kata, di mana kata tersebut mewakili kata-kata tempo yang menggunakan kata akhiran H dan diganti menjadi tempo tanpa akhiran H, dan kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia dan diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia dan ditambah nama Soekarno-Hatta. Yang terakhir, kata Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah melalui ketikan Sayuti Melik, maka jadilah teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di podium untuk menyatakan bangsa Indonesia telah merdeka. 1946, Sayuti Melik ditangkap oleh pemerintah Indonesia, dan ini atas perintah Mr. Amir Syarifuddin. Penangkapan ini terjadi karena Sayuti Melik dianggap sebagai pihak yang memiliki hubungan dekat dengan Persatuan Perjuangan. Setelah itu, dia juga dianggap bersekongkol dan ikut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Ia dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Tentara. Sayuti Melik kembali ditangkap Belanda pada saat agresia militer Belanda II dari penjara di Ambarawa. Setelah KMB, yakni konferensi meja bundar selesai dilakukan, ia tentunya dibebaskan. Pada tahun 1950, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR GR, serta menjadi wakil cendekiawan. 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1961, ia menerima bintang Mahaputra tingkat 5. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1973, ia menerima tanda bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto. Dan pada tahun 1971 hingga 1977, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPR dan DPR, kembali sebagai perwakilan dari golongan karya. Tentunya Sayuti Melik tidak hanya berkarir dalam bidang politik saja, namun juga dalam bidang jurnalistik. Ia juga pernah melakukan kunjungan kerja sebagai wartawan ke Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lainnya. Lalu, pada tanggal 23 Desember 1982, Sayuti Melik mendapatkan penghargaan Satya Penegak Pres dari PWI, yakni Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Sayuti Melik meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1989 dalam usia 80 tahun setelah setahun sakit, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Itulah kisah Sayuti Melik, sang juru ketik naskah proklamasi. Meski hidupnya tidak mudah dan sering keluar masuk penjara, tapi daya kritis dan keberaniannya untuk melawan melalui tulisan tidak pernah padam. Sekian dulu video kali ini. Saya Ahmad Dia Zulkarnain mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata, dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.